Jadi kan kalau sebelumnya tuh kita bahas makanan Indonesia, kita challenge makanan. Nah kalau misalnya ngobrolin soal bisnis kuliner, ini tuh paling penasaran soalnya di zaman sekarang kayaknya sunyi sepi sendiri. Ya karena ada pandemi ya. Jadi kita kalau ajis dewek siapa? Karena kalau misalnya bisnis kuliner sendiri, kalau mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus go online. Karena brand-brand gede juga sekarang sudah go online. Jadi kalau kita UKM, kalau kita nggak melek sama online, ya kita ketinggalan. Mereka juga sekarang Harus benar-benar garap market ini GrabFood sama GoFood. Jadi semua kuliner itu kalau sekarang kalau istilahnya masih mau tetap eksis, Iya. Ya harus ikut di online gitu. Gimana sih usaha kita yang dulunya rame, sekarang mulai sepi karena orang pada nggak mau keluar rumah. Nanti kita akan pelajari tips-tipsnya itu bagaimana. Nah, jadi ini yang paling penting. Oh ya, tapi kalau ngomongin soal yang dialami, yang Ajis sendiri rasain selama pandemi ini, turun banget nggak sih? Pandemi kemarin memang untuk dan ini kita berkurang drastis lah. Berapa persen lah? Hampir 70% lah. 70%. Jadi akhirnya karena kita udah lama pakai GoFood dan GrabFood, itu kebantu banget dengan adanya online. Jadi bagi para UKM, yuk kita sama-sama belajar gimana sih cara biar optimal jualan di GoFood dan GrabFood. Yang mengandalkan dine-in aja. Soalnya gini aja, aku tuh pernah punya usaha. Ini aku akan curhat ke kalian semua ya. Jadi aku pernah punya usaha, udah ikut GrabFood, udah ikut GoFood, tapi perasaan kok kadang ada orderan, kadang nggak ada orderan. Nah itu tuh ada trik-triknya nggak sih supaya kita tuh bisa muncul di pencarian terus. Nah itu supaya bisa ditemukan gimana? Jadi tips yang pertama ya, cari dulu nama yang sesuai dengan kebutuhan, yang mudah dicari. Jadi contoh pempek, ya depannya bikin pempek cemole atau pempek apa. Misalnya kayak gitu. Pempek apa gitu ya. Jadi jangan bikin misalnya kedai apa. Umum. Jadi pertama carilah nama yang spesifik. Terus kita juga cari juga makanan yang memang dibutuhkan oleh konsumen, oleh orang Palembang. Saya makan siang biasanya makan apa? Nasi goreng, ayam geprek apa gitu, bakso apa gitu. Jadi nama juga nggak ngejelimet gitu lah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, memang di dalam GoFood dan GrabFood itu ada beberapa promo-promo yang harus kita lakuin di awal. Oh gitu, bayar nggak? Nah, pertama nggak bayar sih. Jadi modal untuk di GoFood dan GrabFood itu cuma 3. Pertama punya handphone, yang kedua ada nomor handphone yang didaftarkan, terus yang ketiga punya internet. Udah itu aja modalnya, nggak bayar sama sekali. Oh gitu. Tapi ya memang ada potongan harga. Itu ada potongan komisi gitu ya. Komisi 15 sampai 20%. Nah, jadi kita balik lagi nih, kalau udah dapat namanya, terus yang kedua itu konsumen yang pernah makan di tempat kita. Contoh nih Pak Sugra dan Mas Adis, mereka udah pernah makan di sini. Ya kita komunikasikan di media sosial bahwa kita juga bisa pesan lewat GoFood dan GrabFood. Dan setiap yang makan di sini kita komunikasikan terus, sehingga mereka walaupun nggak mau makan di sini, tapi tetap bisa menikmatinya di rumah. Pesan gitu ya. Jadi bikin sendiri, misalnya ada promo coret, ada diskon 50%. Bikin sendiri. Ya kita sama mitra kita sama GoFood yang nanti ada salesnya yang ngasih konten-konten itu. Rugi nggak sih Jis? Nah itu ya. Ini yang aku mau tanya. Aku penasaran kan kalau misalnya di GrabFood ada promo Grab ini potongan 50% by OVO gitu kan. Nah ke merchantnya sendiri, ke usahanya sendiri itu harganya bulat gitu sama Grabnya atau kita juga ada bakso jumbo? Yang pertama harus teman-teman ketahui sebelum buka bisnis kita harus hitung dulu APT-nya. Jadi nanti promo apapun itu bisa menutupi. Jadi kita harga jualnya kan 15.000 gitu. Terus dinaikin 20%. Naikin lagi. Oh karena untuk fee. Ya, Fee dari komisi buat online-nya. Trik buat menetapkan
menyamakan harga. Jangan sampai kalian tuh malah jualan tapi rugi. Iya. Terus selanjutnya triknya adalah ketika kita ikut promo, kita harus banding dengan minuman. Gitu. Oh, kenapa kayak gitu ya? Kan kita ini kan ibaratnya udah promo kan potongan harga tuh. Nah, jadi kita beli bakso dengan minuman. Oh, jadi ada 2 item yang keluar kayak gitu. Iya, Semakin banyak item yang keluar. Enggak lah, logikanya seperti ini. Ketika ada 2 item yang keluar, minuman kan labanya sangat tinggi. Misalnya es teh manis aja misalnya. Kan modalnya nggak terlalu tinggi kan. Iya. Nah, jadi dia gabungin antara bakso sama es teh manis. Oh, jadi Nanti baru di marginnya, diskon lagi. jadi bisa dibilang itu mensubsidi bakso itu. Iya, jadi itu trik-triknya. Trik-triknya. Jadi kalau misalnya nggak seperti itu bikin paket-paket, ya keuntungan kita tipis. Nah, jadi kalau untuk teman-teman kalau mau buka di GoFood atau GrabFood, ya ikutin dulu selama 3 bulan lah. Tips saya ikutin aja promonya supaya apa? Rating kita di GoFood dan GrabFood itu tinggi. Jadi dia ada nama bintang ya. Ya. Misalnya Rara kalau pesen nih. Iya, dilihat kan ratingnya 4,7, 4,8 gitu. Jadi rating itu bisa mempengaruhi jumlah konsumen yang order di order kita. Jadi mau ada driver ya harus. Itu tips yang ketiga. Jadi driver jangan digalak-galakin ya. Jadi driver adalah partner kita. Benar. Jadi kalau di dunia online, di dunia cloud kitchen namanya. Jadi, apa itu? Jadi cloud kitchen adalah kita jualan tapi nggak ketemu sama konsumen. Jadi yang ketemu sama konsumen itu adalah driver. Artinya posisi driver ada di tengah-tengah. Makanya kita harus mengelola driver. Dengan cara apa? Ya, kita harus seperti teman ya. Jadi sering-sering kasih giveaway si drivernya, kasih bakso gratis, atau misalnya kita dulu di kantor bagi kita kasih drivernya. Ada teman saya kalau misalnya beli produknya nanti dapat 1 atau dikasih beras atau apa lah gitu. Yang membuat driver juga bikin bintang di order kita makin bagus gitu. Jangan sampai si drivernya bikin wah nunggunya lama nih di sini. Itu bisa. Jadi harus kita di-treat juga. Rara baru tahu kan? Tahu. Jadi selama ini untung aku udah jualan lagi. Ini ada banyak trik itu. Terus ada satu tips lagi yaitu teman-teman mungkin bagaimana si orang yang scroll menu-menu di GoFood dan GrabFood itu langsung stop. Gua mau pesen ini. Gimana caranya? Nah, caranya adalah pertama ini fotonya harusnya bagus. Fotonya asli kali ya? Iya, jadi foto memang harus kita foto sendiri, jangan foto manipulasi ya. Nanti fotonya bagus, ternyata jadinya jelek gitu. Fotonya banyak. Iya. Aduh, jangan ya. Nah, jadi pertama foto, saya kasih saran fotonya itu dikasih foto yang backgroundnya putih, karena brand-brand besar seperti KFC, McD, Pizza itu operatif ya, backgroundnya putih, karena mereka ingin detail di makanannya. Jadi nggak pecah fokus. Iya, ada atribut ini, atribut ini. Ada buka-buka, ada bumbu. Jadi yang kita jual kan makanannya. Jadi teman-teman yang pengen rame jualannya di GrabFood dan GoFood, salah satu faktor yang paling utama adalah foto makanan. Gitu lah. Kayaknya semua dunia online harusnya. Iya, jadi lebih detail ya menunya gitu. Nah selanjutnya di sana ada header kan, header. Biar orang scroll ke bawah, headernya biar dia stop di tempat kita, itu kan harus bikin semenarik mungkin headernya atau bikinnya. Header itu apa? Jadi header itu kalau misalnya di GoFood itu paling atas. Terus kalau misalnya kita scroll, muncul pertama kali headernya tuh. Nah, itu pasti yang produk yang ngangenin atau yang bikin ngiler atau bikin promo. Kalau saya bikin promo diskon 30%. Saya nyari bakso nih. Yang di atas itu kan? Iya. Jadi saya bakso si A, si B, si C. Ternyata bakso Grand Mas Aji ada promo. Nah, itu bisa membuat mereka juga klik nih ada promo. Terus ada lagi kita harus melakukan komunikasi ke konsumen. Nah, caranya gimana? Memang kita susah nih dapetin nomor handphone konsumen. Tapi sebenarnya kita bisa ngedapetin mereka itu dengan cara kita ngumpulin mereka itu di media sosial. Contohnya Instagram, gitu ya. Jadi komunikasi kita lewat Instagram.
Jadi Instagram itu kayak kolam lah gitu ya. Di situ tempatnya konsumen kita berinteraksi dengan kita. Nah kita ada ini di saya beli satu gratis satu nih untuk para konsumen kita. Jadi memang pembeli kan adalah raja. Jadi raja itu memang senang Tapi jangan ke raja-raja juga. Jadi siapkan budget promosi di media sosial. Makanya jadi kalau misalnya jualan jangan sampai mepet-mepet banget. Jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadinya nggak bisa promo, nggak bisa buat ya banyak gitu ya. Iya. Terus apa lagi nih? Nah ini terakhir nih, satu lagi kalau misalnya teman-teman punya GoFood dan GrabFood ya, itu baik-baikin salesnya. Oh gitu. Jadi setiap tugasnya. Jadi misalnya contoh nih, setiap merchant itu ada yang bagian mengelola. Misalnya misalnya di daerah Bukit, si sales dari GoFood dan GrabFood, si A itu kita harus baikin juga supaya apa? Ketika ada promo dari pusat, yang duluan yang dikasih tahu. Jadi jalin koneksi, komunikasi. Itu tips-tipsnya. Tips-tips daftar GoFood dan GrabFood kalau nggak mainin triknya, itu akan dan tanggal pesan. Ya. Jadi ujung-ujungnya produk itu ada di rasa. Jadi harus tetap konsisten di rasa, konsisten di promo. Pokoknya harus mainin triknya. Yang aja sampaikan, kalian cobain dulu, terapkan dulu tips-tipsnya. Kalau misalnya kalian masih mau nanya-nanya, follow di mana? Di Mas Adis 88. Mas Adis 88, terus di IG bakso Granada